Hai semuanya, selamat siang. Kita lanjut lagi ya. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai aritmatika sosial di kelas 7. Masih seputar latihan soal ujian sekolah matematika. Oke, jadi aritmatika sosial itu adalah semacam penerapan ilmu matematika dalam kehidupan sosial kalian ya, seperti adanya jual beli, terus ada pendapatan, keuntungan, diskon, kerugian, seperti itu ya. Jadi penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari, aritmatika sosial. Oke, kita langsung aja mulai, coba kita lihat dari soalnya. Nah, soal di sini adalah mengenai ada harga dan diskon ya. Coba kita baca. Nina ingin membeli sebuah tas sekolah. Ia membandingkan harga tas yang sama di ketiga toko. Kemudian, informasi harga dan diskonnya ini adalah pada toko A, harganya tas adalah 150.000 dengan diskon 10%. Yang B, toko B 140.000 dengan diskon 5%. Toko C 155.000 dengan diskonnya 20.000. Nina ingin mendapatkan harga termurah. Harga yang paling murah di toko manakah ia sebaiknya membeli? Nah, jadi tipsnya adalah anak-anak silahkan cari diskonnya dulu. Diskonnya itu berapa ribu rupiah, kemudian harga yang awal dikurangi dengan diskonnya, nanti akan ketemu nilainya. Gitu ya. Nah, di cara mencari diskon ini sebetulnya banyak cara. Saya akan coba sampaikan dua caranya. Cara yang pertama, kita fokus ke toko A dulu. Diskonnya adalah 10%. Nah, berarti adalah 10% dari si harga awal 150.000 itu diskon berapa ya dapatnya ya, gitu kan. 10% itu adalah 10 per 100. Oke, 10 per 100 dikalikan 150.000. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Kita coret nolnya atas bawah 1, terus ini sama ini ya, kanan kiri, berarti masih sisa 15000 kali. Nah, dapat ya 15.000. Itu diskonnya. Diskonnya 15.000, bukan harga yang dibayar. Jadi harga yang dibayar adalah setelah diskon, harga awal 150.000 dikurangin diskonnya. Jadi sisanya 135.000. Ya, itu harga yang harus dibayar setelah dapat diskon 10%. Oke, itu cara pertama. Cara yang kedua adalah karena diskonnya 10%, jadi persentase harga setelah diskon itu adalah kalau harganya full tanpa adanya diskon, berarti kan harganya 100% kan? Ya kan? Karena full 100%. Karena ada diskon 10%, jadi harganya bukan lagi 100% tuh, tapi 100 kurangi 10. Jadi harganya setelah adanya diskon menjadi 90%. Ya, gitu. Jadi kita langsung cari harga setelah diskon adalah 90% dari 150.000. 90% itu 90 per 100 dikali 150. Nah, ini bisa kita sederhanakan 0 atas bawah, kanan dan kiri. Nah, 9 kali 15, 135, nolnya 3. 135.000. Selesai. Nah, jadi pada cara satu, bedanya adalah cara satu kita nyari diskonnya dulu berapa rupiah, baru dikurangi. Kalau cara 2, persentasenya tinggal kurangi dengan 100, langsung dikalikan dengan harga awal, langsung ketemu. Itu bedanya. Oke? Bisa ya? Paham bedanya ya? Kita lanjut lagi ya. Itu yang toko A, berarti 135.000. Kita keep dulu. Ya, kita ke toko B. Masih dengan cara yang sama, kita cari diskonnya dulu. Cara satu ya, diskonnya 5%. Berarti 5 per 100 dari 140.000, itu adalah 7.000 ya. Nah, ini kita coret nolnya 2, kanan kiri, 5 kali 14, 70, nolnya 2. 70 tambahin 0, 2, 7.000. Oke, diskonnya 7.000, berarti harga setelah diskon dikurangi 140 kurangi 7.000, 133. Cara yang kedua, langsung. Karena diskonnya 5%, berarti harga setelah diskon adalah 95%. Nah, paham ya? Terus 95% dari 140.000. Nah, sama ini ya, diubah ke pecahan. Ini nolnya 2 kita coret.
95 kali 14, 133 tambah 0, gitu. Ya. Oke. Berarti pada toko B adalah 133.000. Pada toko C. Nah, toko C nggak pakai persentase, jadi bisa langsung dikurangi aja. Ya, karena diskonnya 20.000, jadi harga setelah diskon adalah 135.000. Langsung dikurangi dengan harga awal. Oke, kita peroleh yang toko A 135.000, toko B 133, toko C 135.000. Jadi harga yang termurah ada di toko B. Jadi sebaiknya Nina beli di toko B. Gitu. Paham ya? Oke. Terus kita ke soal selanjutnya. Nah, ini masih sama. Ada harga, ada diskon, disuruh cari apa? Nah, Riko punya uang 400.000. Dari ketiga toko ini, mana yang memberikan harga termurah dan tetap bisa dibeli oleh Riko? Nah, oke, kita masih gunakan contoh yang pertama ya, cara 1 dan 2. Toko X dulu fokusnya. Diskonnya 20%. Berarti cari 20% dari harga asli itu diskonnya berapa? Ya, ini kita sederhanakan, 100 ini coret nolnya 2, 20 kali 4.896.000. Ya, itu diskonnya saja. Berarti harga setelah diskon dikurangi menjadi 384.000. Cara yang kedua, karena diskonnya 20% dari harga awal ya. Kalau harga awal itu kan harusnya persentasenya 100%. Berarti harga setelah diskon adalah 80%. 80% dari 480, caranya sama ya. Ini 02 kita coret. 8 kali 48, 384, nolnya 3, 1, 2, dan ini 3. Sama hasilnya. Oke, itu yang toko X. Kita ke toko Y. Nah, ini gampang nih, nggak usah dicari persentasenya berapa. Kita tinggal kurangi aja, diskonnya 60.000, harga aslinya 450. Berarti dikurangi dapat 390. Itu toko Y. Ya. Sekarang ke toko Z. Perhatikan, diskon dulu 15%. Habis itu ada diskon yang kedua, 10.000. Jadi cari dulu diskon 15% itu berapa rupiah ya. 15% dari 500.000 itu adalah 75.000. Ini nolnya kita coret ya. 15 kali 5 75, masih ada sisa 0 3. Berarti harga setelah diskon adalah harga awalnya kan 500.000. Diskon pertama si 15% ini 75.000. Didiskon lagi 10.000. Nah, berarti kita kurangi lagi. Menjadi 415. Gitu ya. Oke, cara yang kedua, dari diskon 15% ini kita langsung cari cara cepatnya. Berarti persentase setelah diskon adalah 85%. Nah, langsung dapat 425.000. Ya. Nih, saya ulangi. 85% dari 500.000 itu adalah 425.000. Ya. Itu harga setelah didiskon 15%. Tapi didiskon lagi 10.000. Kita kurangi 10.000. Jadinya 415.000. Paham? Oke, kita kesimpulkan. Toko X tadi harga setelah diskon 384, Y 390, toko Z 415. Kalau uangnya 400.000, si Riko itu bisa beli di toko X, bisa juga beli di toko Y. Ya kan? Tapi karena dia cari yang termurah, berarti jawabannya adalah toko X. Oke? Oke, kita lanjut lagi. Ini masih sama mengenai diskon. Nah, harga si alat tulis ya. Alat tulis total harga paketannya yang di toko M 120.000. Kemudian dapat diskon 25%, tapi nggak dapat bonus. Toko N harganya 135.000, dapat diskon 15% dan dapat penggaris juga. Harganya 10.000. Bonus ya, ini penggaris ya. Toko O harganya 130.000, diskonnya 25.000 tapi nggak dapat penggaris. Padahal si T itu juga butuh penggaris.
Nah, kalau dia nggak dapat bonus penggaris, artinya dia harus beli penggarisnya secara terpisah. Jadi ini kan nggak ada bonus nih yang toko M. Berarti dia akan harus beli 10.000, harga 10.000 satu penggaris. Karena si toko O juga nggak dapat penggaris, jadi dia harus beli penggaris seharga 10.000. Gitu ya, paham? Jadi Siti tuh nggak cuma beli paket alat tulis, tapi dia juga butuh penggaris nih yang belum ada di dalam si paket itu. Makanya dia harus beli secara terpisah. Kita akan cari mana yang paling hemat. Kita dari toko M dulu. Kita cari diskon 25%. Nah, cara yang pertama, bisa cari diskonnya masing-masing. 25% dari harga awal 120.000. Nah, nolnya coret, ya. 25 kali 12, ya. Pin 300, sisa 02. Berarti 30.000. Berarti harga setelah diskon 120.000 dikurangi 30. Jadinya 90.000. Tapi dia nggak dapat bonus penggaris, padahal butuh penggaris, makanya beli lagi 10.000 ditambah. Jadi ketika dapat paket, dapat penggaris juga, total akhirnya yang harus dibayar 100.000. Ya, di cara yang kedua sama, berarti kita langsung cari nilai atau harga setelah diskon, jadi 75%-nya dari si harga awal 120.000, ketemu 90.000, langsung ditambah 10.000 jadinya 100. Ya. Toko M ya. Sekarang kita ke toko N. Harganya 135, diskon 15%. Cari 15% dari 135. Nah, ini 0, coret 0-nya 2, ini dikali dapatnya 20.250. Ini diskonnya aja. Terus dikurangi dengan harga awal menjadi 114.750 dan sudah dapat bonus penggaris. Ya, jadi nggak perlu tuh ditambah 10.000 karena udah dapat penggaris. Ya. Itu cara satu. Cara yang kedua berarti langsung cari harga setelah diskon. 75%, 85%-nya, sorry. 85%-nya dari 135.000. Berarti sama langsung ya 114.750.000. Itu toko N. Oke, dipahami baik-baik ya. Udah dapat penggaris, jadi nggak perlu ditambah 10.000. Ke toko yang O, cara yang pertama, dapat diskon 25.000. Berarti nggak perlu pakai persentase, langsung dikurangi. 130 kurangi 25, 105.000. Karena tidak dapat bonus, berarti perlu beli penggaris, ditambahkan. Jadi totalnya 115.000. Gitu ya. Sekarang kesimpulannya, harga setelah diskon dan paling hemat. Nah, yang toko M tadi totalnya 100.000, toko N 114.750, toko O 115. Jadi, yang paling hemat adalah yang toko M. Diskon 25% dan tidak ada bonus. Seperti itu. Ya, jadi jangan terkecoh. Harus selalu dicari dulu satu persatu. Jangan terkecoh nih. Oh, dia dapat penggaris nih. Udah dapat penggaris, diskonnya 15% yang toko N gitu kan. Nah, belum tentu dia tuh harga yang paling hemat dari keseluruhannya. Ya, jadi jangan terkecoh dengan soal langsung pilih aja nih jawabannya toko N. Enggak. Jadi cari satu persatu. Oke? Oh, selesai. Jadi itu pada bab aritmatika. Semoga bisa dipahami. Next kita masuk ke materi garis dan sudut di kelas 7. Ya. Terima kasih. Pada intinya, tips di aritmatika sosial adalah ketika mencari diskon. Tadi udah saya jelaskan berulang kali ya, ada dua cara yang saya sajikan. Jadi silakan boleh dicari diskonnya dulu. Seperti ini ya, cara satu. Cari diskonnya berapa rupiah. Kemudian harga awal dikurangi diskonnya, ketemu sudah. Cara yang kedua, karena diskonnya 15%, berarti persentase setelah diskon dikurangi 100 kurangi 15, 85% dari harga awal, langsung ketemu. Nanti nilainya berapa? Sama, nilainya sama aja. Cuma, kelemahannya, saya jelaskan satu persatu ya. Kelemahannya kalau di cara 2, perkaliannya ini cukup besar. Kalau kalian belum paham perkalian yang disajikan akan cukup besar.
Ini berarti 85 dikali 135. Nah, kalau yang di cara 1, perkaliannya dengan angka yang kecil. 15 kali 135. Angkanya cukup kecil. Ya, jadi bisa dipertimbangkan langkah mana yang termudah, terus dan juga kebutuhan mana yang bisa kamu capai. Gitu ya. Oke, terima kasih. Kita next ke video berikutnya. Sampai jumpa. Dadah!